Profil Yankuba Minteh striker incaran Shin Tae-yong untuk perkuat lini serang timnas Indonesia di round 3. Berikut adalah profil Yankuba Minteh yang mulai jadi perbincangan di sosial media. Kabarnya Yankuba Minteh merupakan pemain incaran dari Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Saat ini PSSI bersama timnas Indonesia sedang gencar mencari pemain keturunan yang bisa perkuat timnas. Karena itu nama Yankuba Minteh muncul menjadi solusi. Pemain Brighton itu bermain sebagai penyerang dan masih berumur 20 tahun. Dengan usia yang masih muda tersebut, Yankuba dianggap mampu untuk memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong dan masyarakat khususnya di bidang sepak bola. Yankuba Minteh diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini diungkap oleh pengguna TikTok, Timnas Indonesia Mendunia, beberapa waktu yang lalu. Yankuba Minteh mungkin akan menjadi penyerang muda Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, umurnya 20 tahun, sudah cetak 17 gol 13 assist, tulis caption akun tersebut. Penyerang dari Brighton ini pertama kali mengawali karirnya di dunia sepak bola saat bergabung dengan tim junior Odense U19. Selanjutnya Yankuba mulai berkarir dengan membela beberapa liga Inggris, Newcastle. Namun Yankuba tidak langsung bermain untuk Newcastle, ia langsung dipinjamkan klub dari Liga 1 Belanda, Feyenoord. Dan sekarang Yankuba Minteh bergabung dengan klub Premier League, Brighton Hove Albion FC. Karena hal inilah Shin Tae-yong digadang-gadang akan menjemput Yankuba untuk bergabung ke timnas Indonesia. Apa mungkin Shin Tae-yong berhasil memboyong pemain tersebut masih belum bisa dipastikan. Berikut ini respon Exco PSSI, Arya Sinulinga terhadap keinginan salah satu pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Goodman, penyerang Derby County yang bermain di Liga 1 Inggris. Bermain di Liga 1 Inggris membuat pernyataan dari Kenzo Goodman mendapat sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Kenzo Goodman sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Goodman jika ST tertarik. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Arya Sinulinga. Saya setiap hari mendengar rumor-rumor pemain keturunan dari teman-teman media, kita nikmati saja, lanjutnya. Ada orang DM saya, orang tersebut merekomendasi pemain Derby County, Liga 1 Inggris. Namun sang pemain sendiri belum pernah mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu, terang Arya. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela timnas Indonesia, tapi kita butuh pemain yang serius, tegas Exco PSSI. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Australia. Dalam laporan Sydney Morning Sport, timnas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut, mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru setelah Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen dan Kelvin Verdong resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sebelum 4 pemain naturalisasi tersebut, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela skuad Garuda seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia memasang target tinggi di round 3, mereka ingin lolos dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik, salah satunya, pelatih Shin Tae-yong akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Australia.
Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan dengan skill mumpuni yang bisa diandalkan untuk bela timnas Indonesia. Namun tak semua pemain keturunan terpilih bergabung bersama skuad Garuda. Bahkan ada pemain berdarah Indonesia yang ngebet ingin membela timnas Indonesia, namun belum mendapatkan kesempatan tersebut. Pasalnya pemain itu juga sempat mengungkapkan jika dirinya siap untuk bela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia jika mendapatkan kesempatan dari PSSI. Lantas siapa pemain keturunan yang belum mendapat kesempatan dari PSSI untuk bela timnas Indonesia? Stiker asal Swiss yang memiliki darah keturunan Indonesia itu adalah Andi Sekiri. Pesepak bola yang memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Solo ini juga sempat ke Indonesia pada 2015 silam. Saat itu Andi Sekiri masih berusia 16 tahun, hal itu juga yang menjadi alasannya percaya diri untuk bela timnas Indonesia jika mendapat panggilan PSSI. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menjawab dengan tegas saat ditanya apakah memiliki ketertarikan untuk bela timnas Indonesia atau tidak. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Ahmad Reza 85 yang kerap membagikan informasi tentang pemain abroad Indonesia. Nenek saya berasal dari Indonesia dan ada pihak ibu saya di Solo, ungkap Andi Akbar Zakiri lewat unggahan Ahmad Reza. Saya pernah ke Indonesia pada 2014 silam dan saya sangat cinta terhadap negara nenek saya, sambungnya. Andi Zakiri merupakan pemain KRC Genk, tim sepak bola Belgia yang bermarkas di Stadion Venice, Genk. Keinginan Andi untuk membela timnas Indonesia pun muncul, dan dia berharap PSSI segera memanggilnya. Saya sudah mendengar berita tentang naturalisasi timnas Indonesia, menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan, ujar Andi Zakiri. Saya ingin membawa negara nenek saya melangkah jauh, ya saya tentu memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia, sambungnya. Jadi jika suatu saat PSSI memanggil saya untuk membela timnas Indonesia, tentu saja saya akan siap, pungkasnya menegaskan. Media asal Iran, Latest Iran News, menilai peluang timnas Indonesia untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Iran itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Shin Tae-yong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, timnas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, Latest Iran News menilai ada 2 tim yang dirasa mampu dikalahkan timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Latest menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan Latest dalam artikel mereka. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak Latest Iran News. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan jelang timnas Indonesia versus timnas Australia di SUGBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai stadion paling menakutkan di dunia. Ya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel pertama timnas Indonesia versus Australia akan digelar di tanah air lebih dahulu, tepatnya laga itu akan berlangsung di SUGBK pada 10 September 2024.
Sydney Morning Sport pun menyoroti khusus duel timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Mereka menilai laga itu akan sulit untuk Australia karena SUGBK dinilai jadi stadion yang menakutkan. Penyebabnya, stadion itu bisa menampung banyak penonton sehingga timnas Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh. Indonesia melawan Australia di lapangan paling menakutkan di dunia, tulis judul Sydney Morning, dikutip Rabu 7 Agustus 2024. FIFA menetapkan laga timnas Indonesia kontra Australia dalam raun ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia, lanjutnya. Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi. Stadion ini menyaksikan rekor kehadiran 150.000 penonton pada 1985, lanjutnya. Keangkeran SUGBK dinilai Sydney Morning Sport bisa terlihat dari hasil manis yang bisa diraih timnas Indonesia kala menghadapi lawan-lawannya di sana. Terakhir kali timnas Indonesia bermain di sana adalah saat berjumpa Filipina. Indonesia mampu menang dengan skor 2-0, terangnya. Stadion ini juga digunakan timnas Indonesia untuk berlaga menghadapi sang juara dunia Argentina. Saat itu sang juara dunia hanya mampu mencetak 2 gol saja, lanjutnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berat untuk timnas Australia saat menghadapi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, tegas Morning Sport. Berikut adalah profil Milin Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu sekjen PSSI, Yunus Nusi yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Milin Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Yunus, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia, kata Yunus Nusi dikutip Bola Timnas. Setahu saya ada pemain keturunan yang bermain di Liga Inggris, masih muda dan berposisi penyerang, lanjutnya. Beri doa terbaik saja, semoga apa yang diusahakan PSSI bisa berjalan seperti yang kita harapkan, ujar Yunus Nusi. Milin Manhoef termasuk pemain gacor asal Belanda yang sepak terjangnya tak main-main. Ia pernah mengikuti beberapa laga bergengsi seperti Championship, Eredivisie, dan KNVB Beker. Menilik dari performa dan jejak karirnya memungkinkan pemain Stoke City itu untuk dijadikan opsi naturalisasi Timnas Indonesia. Mengingat dirinya juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya. Bahkan di biodata Instagramnya, dirinya juga menambahkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia. Terlebih lagi penggemar Timnas Indonesia juga memberi dukungan kepada Milin Manhoef yang terlihat di salah satu postingan Instagramnya Milin. Seakan mendapat lampu hijau dari penggemar skuad Garuda membuat peluang Milin Manhoef untuk merumput di tanah air semakin besar jika bersedia dinaturalisasi Timnas Indonesia. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sorotan media Arab Saudi, Jalal Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Arab Saudi. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi pada pertemuan pertama. Arab Saudi akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Jalal Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Arab Saudi. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Jalal Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan Timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Sintayong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi, seperti Piala Asia. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Arab Saudi, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya.
Nama Silvana Vos mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi, yakni Silvano Vos asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Silvano Vos yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Silvano Vos punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Silvano Vos, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Silvano Vos merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 16 Maret 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Silvano Vos memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Silvano Vos adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 100 penampilan dan mampu mencetak 6 gol serta 4 assist. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Silvano Vos layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 19 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 19 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Australia tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Sydney Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Mike Klein, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Sparta Rotterdam, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Morning Sport. Bertemu Ferdi Bahdim, Mike Klein gelandang yang dimaksud Arya Sinulinga akan dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Sebab, kakak Irfan Bahdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya di kanal YouTube pribadinya. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Nanti kami umumkan, sosok pemain naturalisasinya, untuk posisi, belakang dan tengah, untuk pemain depan masih kami cari, tukas Arya. Lalu muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Klein di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antara PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda. Klein merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Klein memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Menarik untuk dinanti apakah Klein akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Bek FC Twente Mees Hilgers merasa punya kedekatan emosional dengan Indonesia. Pemuda 20 tahun itu memang punya garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Hilgers merupakan satu dari beberapa pemain keturunan yang dipantau oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Saya merasa seperti orang Indonesia karena separuh keluarga saya berasal dari sana, ungkap Hilgers di channel YouTube ESPN. Potensi Hilgers membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3 sejatinya cukup besar. Sebab, sepanjang karir profesionalnya,
Hilgers belum pernah membela timnas senior manapun, hal ini tentu memudahkan proses naturalisasinya. Selain itu, Hilgers mendapat dukungan penuh dari sang ibunda untuk membela timnas Indonesia. Dia, Ibu, benar-benar bangga. Begitu pula keluarga saya yang lain, mereka bangga saat aku di sana, timnas Indonesia, imbuhnya. Kendati demikian, Hilgers saat ini masih fokus membela FC Twente, dia mempercayakan proses naturalisasi kepada manajernya. Namun, saya pemain FC Twente dan harus fokus untuk itu, saya menyerahkan sesuatu di luar sepak bola kepada manajer bisnis saya, ungkapnya. Apabila Hilgers menjadi warga negara Indonesia, WNI, ini menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal keinginan striker Liga 1 Inggris, Kenzo Goodman ingin membela timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan itu mengatakan, jika Kenzo Goodman memang tertarik membela skuad Garuda, ia mesti memiliki paspor Indonesia terlebih dulu. Dalam beberapa hari terakhir nama Kenzo Goodman ramai diperbincangkan media-media lokal. Penyebabnya karena pemain baru Derby County ini mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Pemain yang kini berusia 22 tahun ini mengaku memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Jika pengakuan Kenzo Goodman benar adanya, seharusnya pemain bertinggi 1,76 cm ini dapat dengan mudah mendapatkan paspor Indonesia. Untuk dinaturalisasi, Kenzo Goodman dapat mengambil jalur pasal 20U nomor 12 tahun 2006, yang mana demi kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, dalam prosesnya Kenzo Goodman mesti dibantu Kemenpora, Kemenkumham dan PSSI. Karena itu, maukah PSSI membantu Kenzo Goodman mendapatkan status warga negara Indonesia? Yang boleh dipanggil ke timnas itu orang yang berpaspor Indonesia, contoh kayak Elkan Bagot. Itu langsung bisa kami panggil. Kalau belum berpaspor Indonesia, wajib jadi WNI dahulu, kata Erick Thohir mengutip dari Sportstars. Erick Thohir juga menegaskan, pemanggilan pemain, entah itu lokal, keturunan dan naturalisasi ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Karena itu, Kenzo Goodman berpotensi membela timnas Indonesia jika Shin Tae-yong tertarik menggunakan jasa pemain tersebut. Pemanggilan, pemulangan, dan kebutuhan pemain itu tergantung pelatih, itu pasti. Tidak mungkin kami memanggil pemain tanpa rekomendasi pelatih, semuanya harus dari pelatih, lanjut Erick Thohir. Nanti kalau Coach Shin tertarik, kita akan cari tahu kebenaran pemain tersebut, jika memang ada darah keturunan pasti kita proses, tegas Erick. Buntut warganet Indonesia yang ramai-ramai menolak Ula Romeni, ada 3 striker keturunan lain yang dianggap lebih baik darinya untuk dinaturalisasi PSSI. Gema penolakan Ula Romeni muncul usai sang pemain dianggap telah merendahkan Ivar Jenner di laga uji coba FC Utrecht. Tepatnya saat melawan Al Rayyan pada Kamis, 18 Juli 2024, FC Utrecht menang besar 4-1 atas Al Rayyan di laga ini, Ula Romeni cetak 1 gol. Sayangnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, aksi Romeni terhadap Ivar Jenner membuat publik Indonesia murka. Publik Indonesia pun segera mencari pengganti Romeni untuk dinaturalisasi, karena sikapnya terhadap Ivar Jenner memunculkan penolakan terhadap dirinya. Lantas siapa saja pemain yang bisa mengganti Ula Romeni? Berikut 3 pemain keturunan yang bisa dijajaki lebih lanjut oleh PSSI. 1. David Jonathan. Berstatus sebagai pemain Bayern Munchen, isu naturalisasi David Jonathan sudah mencuat sejak gelaran Piala Dunia U20 2023. David Jonathan tak cuma memiliki keturunan Indonesia, tetapi juga Luxembourg dan Belanda sebagai tempat kelahirannya. Meski begitu, satu halangan besar bagi PSSI untuk menaturalisasi Jonathan yang sudah mencatatkan caps internasional untuk Luxembourg. 2. Daan Rots. Pemain FC Twente, berposisi sebagai striker dan bisa ditempatkan sebagai seorang winger, catatannya jelas lebih bagus dari Ula Romeni. Tanda-tanda naturalisasi Daan Rots muncul setelah ia mengikuti Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Bagaimana proses naturalisasi Daan Rots jika benar diproses PSSI? Skuad Garuda tentu bakal mendapatkan tambahan pemain mumpuni. 3. Tim Watering. Usianya sudah 26 tahun, meski tak bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, namun pengalaman tim Watering tidak perlu diragukan.
Sang pemain disebut memiliki keturunan Indonesia berasal dari sang ibu, neneknya lahir di Semarang. Jika kualitasnya terbukti ampuh, Shin Tae-yong mungkin tak segan meminta PSSI untuk merekrutnya. Media Jepang, Football Tribe Japan, takjub dengan penampilan pemain timnas Indonesia, Jay Itzes. Bahkan, Football Tribe Japan menyebut bahwa bek 24 tahun itu jadi momok menakutkan bagi timnas Jepang saat menghadapi timnas Indonesia. Jay Itzes jadi momok menakutkan, seorang pemain Serie A yang memberikan segalanya untuk timnya, tulis media tersebut. Khusus bagi Jay Itzes, pemain kelahiran 2000 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Hal itu membuat Football Tribe Japan takjub dengan bek milik Venezia, klub divisi utama Liga Italia tersebut. Dalam artikelnya, Football Tribe Japan mengklaim Jay Itzes telah membuat kemajuan pesat untuk timnas Indonesia. Bahkan, mereka menyebut pemain berdarah Belanda Indonesia itu akan menjadi momok bagi Jepang karena bermain di Serie A. Pemain ini telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari klub hingga timnas Indonesia, tulis Football Tribe Japan. Bersama Venezia, pemain 24 tahun itu mampu membawa Venezia promosi ke Serie A, sedangkan bersama timnas Jay Itzes mampu membawa Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menilai pemain keturunan Indonesia, Shiloh Tae-zan memiliki kualitas di atas rata-rata. Alasan tersebut dijadikan pelatih asal Korea Selatan untuk meminta PSSI segera memproses Daniel Rodz menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia. Dia, Shin Tae-yong, kan selalu mencari pemain kualitas di atas rata-rata pemain lokal, ucap Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, seperti yang dilaporkan Instagram Indonesia Abroad. Kami sudah sepakat dengan pola pikir itu, ujar Hassani menambahkan. Shin Tae-yong sempat mendapatkan beberapa nama pemain keturunan Indonesia. Namun, dia menolak disodorkan pemain yang kualitasnya di Indonesia banyak, sambungnya. Shiloh Tae-zan pasti akan menanggapi positif undangan PSSI untuk menjadi WNI. Soal berkas dan dokumen Shiloh untuk mengubah status kewarganegaraan, PSSI menyebut semoga berkasnya bisa dilengkapi. Setelah mencoba menghubungi Shiloh Tae-zan, kami mendapatkan respon positif, lanjut Hassani Abdul Ghani. Saya bilang, kalau oke tolong kirim dokumen-dokumen dan surat pernyataan, selain dokumen Shiloh ingin minta izin ke orang tuanya. Saat ini, Shiloh Tae-zan tengah membela klub divisi teratas Liga Belanda, Heracles Almelo. Kabar mengenai Kenzo Goldmin bakal dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia ternyata sudah bahas media Belanda. Dalam laporannya mereka menilai pemain berusia 22 tahun itu rela meninggalkan tempat kelahirannya demi bermain bersama skuad Garuda. Pemain Derby County, Kenzo Goldmin dilaporkan akan beralih kewarganegaraan di level internasional. Kini pemain itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang saat ini berkarir di Inggris yang sedang dipertimbangkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia, tulis laporan Aberdeen Live. Jika Kenzo pindah warga negara Indonesia, maka ia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Aberdeen Live. Jika tidak sekarang mungkin tahun depan atau musim depan, itu yang saya dengar di sini, Belanda, tutup artikel tersebut. Kabar mengenai Kenzo Goldmin menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola di tanah air setelah Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa akan melakukan penambahan pemain naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Kevin Dix dan Ryan Flamingo segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi pesaing di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Flamingo dan Kevin Dix terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya,
Mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Kevin Dix dan Rian Flamingo. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Kevin Dix, Flamingo hadir dan lainnya, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney.